Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Hadis tersebut adalah an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ridha Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini hadis yang singkat, tetapi ketika kita melihat maknanya begitu luas. Dan di pertemuan yang terakhir kita adalah membahas poin yang pertama, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Dan kita melanjutkan mengakhiri hadis ini, yaitu Rasul melanjutkan wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Hadis ini adalah memberikan tentang kabar gembira dan plus kabar ancaman. Kabar gembira di mana seorang akan mendapatkan ridha Allah dengan dia mengambil, meniti dan melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah, yaitu dengan birrul walidain. Dan ancaman bagi seorang yang durhaka kepada orang tua, itu berarti mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena murka dan ridhonya Allah itu tergantung perilaku kita kepada orang tua. Saya ulangi, ridhonya
Allah ataupun murkanya Allah kepada kita itu tergantung perilaku kita kepada orang tua kita. Kemudian hadis ini juga memberikan ilmu kepada kita bahwa orang tua memiliki hak besar yang wajib untuk ditunaikan anak-anaknya. Kenapa? Karena ada efek. Ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya adalah perilaku kita baik kepada orang tua, efeknya Allah akan ridho. Sebaliknya kita berbuat buruk pada orang tua, efeknya Allah murka kepada kita. Ini menunjukkan orang tua punya hak besar. Kenapa kok enggak disebutkan tetangga begitu? Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya tetangga. Murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya atasan. Enggak. Kenapa? Karena orang tua memiliki hak besar. Melebihi besar hak kepada tetangganya. Dan juga memiliki hak besar melebihi atasannya. Karena orang tua punya jasa besar. Karena orang tua memiliki jasa besar kepada kita. Bapak dan ibu itu punya jasa besar kepada kita. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi ya Rasul? Rasul mengatakan yang ketiga, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian bertanya yang keempat, siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Dan ini menunjukkan Rasul menyebutkan ibu 3 kali, bapak sekali. Secara umum, dua-duanya memiliki jasa besar. Tetapi jasa besar ibu itu lebih besar dari jasa bapak. Kita dulu sudah pernah bahas ketika membahas innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan atas kalian berbuat buruk ya kepada ibu kalian. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Dalam hadis ini Rasul sampai mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Maknanya orang tua itu punya jasa besar, bapak dan ibu punya jasa besar. Walaupun di sini disebutkan ibu 3 kali, bapak sekali, jangan melupakan jasa bapak. Karena ada orang yang fokusnya berbakti kepada ibu. Bagus. Yang masalah ketika melupakan jasanya bapak. Betul ketika dua-duanya ini punya jasa besar ibu. Tetapi yang salah ketika melupakan jasanya bapak. Karena ada efek. Di antara jasa-jasa orang tua yang pertama ibu, yang tidak dirasakan oleh bapak, adalah dalam 3 hal. Jasa ibu yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dialami oleh seorang bapak karena ibu lebih besar haknya karena ada 3 dari yang dialami yang tidak dirasakan bapak. Pertama, ketika hamil. Yang kedua ketika melahirkan. Dan yang ketiga ketika menyusui.
Itu nggak bisa dirasakan oleh seorang bapak. Ya, bayangkan dari mulai hamil, itu sudah berat jemaah. Ya, sudah berat. Bertambahnya hari, perutnya semakin besar. Itu Ustaz tetangga saya, oh bapak perutnya besar, Tata, itu bukan hamil. Ya, entah apa itu dalamnya, nggak tahu saya. Ya. Jadi apa? Seorang ibu itu merasakan bagaimana beratnya ketika hamil. Ya. Dan ini tidak dirasakan seorang laki-laki. Walaupun apa, ya secantik-cantiknya banci, ya nggak bisa hamil. Laki-laki, ya, sekarang kan sering ada begitu. Ya, dari belakang kayak perempuan bener. Rambutnya lurus, dicolek jenggotan, ngeri sama. Ya. Apalagi sudah berusaha lagi pengen dilegalkan. Bahaya nih. Ini kalau dilegalkan nanti adanya pernikahan sejenis. Jenengan nanti dapat undangannya bukan hadirlah undangan mengharap ridho. Ya. Apa? Budi dan Susi. Nanti bukan itu. Budi dan Joni. Gara-garanya apa? Dilegalkan. Astagfirullah. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang ibu itu memiliki peran yang sangat besar di dalam apa? Jasa kepada anaknya. Pertama ketika hamil, semakin bertambahnya waktu itu semakin berat. Semakin lemah, semakin lemas. Belum muntah-muntahnya itu. Ya. Gerakannya semakin gak enak, kemudian harus menjaga janin dan dirinya, harus mengontrol setiap apa waktu yang ditentukan, memastikan kondisi janinnya jenengan dulu sehat. Ya. Bukan cuma mikirin janin, dirinya juga harus diperhatikan. Ya. Dibawa kemana-mana lagi. Dan ini enggak sehari 2 hari. Enggak sebulan, 2 bulan, 9 bulan. Bayangkan tuh jamaah. Ya. Dan enggak bisa ditaruh. Ah capek. Nah, kalau jenengan ngangkat semen, capek tinggal ngelemparin. Ngomongnya udah di perut, di dalam enggak bisa. Ya. Tidur di bawah, jalan di bawah, duduk enggak enak. Ya. Begitu. Bayangkan jenengan, kalau nggak percaya beratnya ibu jenengan tuh, pakai batu bata tuh yang merah, jenengan ikat, seminggu aja lah, ikat di mana? Perut, nggak boleh dicopot, seminggu udah, makan, tidur, kerja, jalan, was, pokoknya nggak boleh copot, seminggu, berat, nggak kuat, berat. Ini seorang ibu memiliki jasa besar sampai apa? 9 bulan. Ya. Atau 270 hari. Betul nggak ya? 30 kali 9. Betul ya? Nah. Cuman 7 hari aja udahlah. Nyobain. Berat. Ya. Makanya mereka itu, seorang ibu itu punya jasa besar itu diantaranya. Makanya benar Rasul mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Belum lagi ketika melahirkan berat. Ya. Kondisi melahirkan itu meregang nyawa, coba. Tidak tahu bisa hidup atau mati. Ya. Bahkan ada yang sampai harus memilih antara anaknya yang selamat atau ibunya yang selamat.
Karena nggak bisa selamat salah satunya. Sampai ada yang harus memilih. Sampai ada seorang ibu yang mengatakan, nggak apa-apa, yang penting anak saya sehat, tetapi saya pun harus mati pun siap. Sampai ada begitu. Ya, berat. Ya. Kehilangan darah yang cukup banyak. Ya. Belum lagi ketika selesai melahirkan itu nggak bisa normal, lari-lari nggak bisa. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk apa? Untuk menormalkan badannya. Ya. Nggak bisa langsung bisa aktivitas, nggak bisa, berat. Ya. Belum lagi nanti setelah melahirkan, kemudian sedikit demi sedikit memperbaiki ya kondisi badannya, nyusui. Berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih. Ya, ada yang lebih. Jangan dulu berapa tahun? 6 tahun, kok gedean. Masa 6 tahun? Nggak ada, saya dulu punya teman begitu, coba. Ya itu sampai SD kelas 4 masih nyusu. Itu kalau istirahat sekolah SD, kita jajan, dia pulang nyusu. Itu kegedean. Ya, 12-an itu. Ya. Dan ketika menyusui digendong sana sini, berat badan nih anak mulai tambah, digendong kuat berhari-hari. Coba jenengan gendong anak, baru 5 menit, capek. Ibu, wah, gendong depan, taruh belakang, kuat. Ya, kuat. Malam harus siap bangun, ya, kurang tidur, bapak ya kurang peduli, ya, istrinya nyusuin, tengah malam bangun, ya kan, ya, bapaknya mah tidurnya apa, ngimpinya kawin lagi, ya. Sehingga Rasul mengingatkan dalam hadis ini karena jasa besar orang tua kepada anaknya. Jasa besar yang harus ditunaikan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan ini tidak dirasakan seorang bapak. Dan juga jangan melupakan Rasul mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain. 2, orang tua maknanya bapak ibu. Bapak juga punya jasa. Karena ada orang perhatiannya sama ibu doang. Lupa bapaknya, nggak boleh. Bagus sudah berbakti sama ibunya. Yang masalah ketika lupa bapaknya. Ya. Karena bapak juga punya jasa besar, jamaah. Ya. Orang tua juga memiliki jasa besar. Apa diantaranya? Kerja. Ya. Kerja, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sudah banting tulang, jadi tulang punggung lagi, coba. Sudah banting tulang, jadi tulang punggung. Tuh istilahnya luar biasa nih bapak. Tuh. Ya. Pagi berangkat, pulang. Siang, ada yang sore, ada yang malam. Tuh kalau nggak ngantuk juga kerja juga kali itu. Ya, pengennya kerja terus begitu. Ya. Untuk apa mereka itu seorang bapak itu demikian? Dulu jenengan punya bapak begitu. Ya. Kerja siang malam pagi, ya. Apa mereka untuk seperti itu berkorban besar dalam kehidupannya? Kerja siang malam untuk biar mencukupi jenengan dulu waktu masih kecil, begitu. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, biar bisa beli beras, biar bisa beli susu untuk anaknya, ya. Untuk bisa ngasih jajan, ya, tuh bisa beli apa? Untuk ngasih anaknya apa? Uang tuh bisa jajan, biar seperti anak yang lain. Tuh orang tua bapak juga begitu, ya. Biar bisa membayar SPP, macam-macam. Ya. Ada yang jadi petani, panas terik, berat nggak? Petani berat. Mungkin kalau di sini mungkin jarang sawah, jadi saya pernah nyoba, jamaah. Pernah nyoba.
Itu bapak saya itu petani. Tiap hari di sawah. Nyoba saya pas pulang, bantu jam 9:30 udah nggak kuat, panas. Padahal 9:30 itu masih pagi. Ya, saya mikir kok ini duhurnya lama banget. Maksudnya kalau pas adzan kan sekalian pulang nggak balik lagi gitu loh. Udah Pak, udah duhur mau pulang Pak. Kok sampai nggak kuat saya? Wah ini kalau sampai duhur bisa pingsan saya. Pak izin Pak, mana pulang nggak kuat Pak. Sampai rumah padahal baru jam 10. Jam 10 siang. Bayangkan petani pulang, berangkat lagi, siang terik matahari kuat. Itu kalau nggak biasa, nggak gampang. Ya. Kenapa berkorban seperti itu? Untuk keluarga. Untuk ngasih nafkah. Untuk memberikan kecukupan keluarga, anak, dan istrinya. Ya. Yang jadi guru juga berat, terus sabar ngadepin anak-anak. Ada yang rewel, ada yang nggak bisa diatur. Harus menjadi contoh, macam-macam. Ada yang jadi kuli bangunan, semen diangkat. Ya. Berat. Ya. Angkat sana, angkat sini, ngaduk, macam-macam. Ya. Kenapa bisa rela berkorban demikian? Untuk mencukupi anak istrinya. Agar anak-anaknya bisa hidup sebagaimana orang lain. Ada yang pedagang keliling, hujan-hujan begini, ada yang keliling cuma. Ada yang pakai gerobak didorong, ada yang dipanggul. Berat. Untuk siapa mereka? Untuk keluarganya. Itu jenengan ingat Bapak, jenengan dulu begitu mungkin. Ya. Bahkan ada yang dipanggul. Ada nggak jenengan pernah lihat orang yang jualan manggul? Ya, dipanggul. Jualan meja dipanggul, pernah lihat? Meja. Ya, dipanggul. Ada yang jualan ember dipanggul. Ya. Ada yang jualan cobek, ada yang jualan dipan. Dipanggul itu jamaah. Berapa kilo? Oh, itu dipan itu lumayan loh. Kalau cuma ngangkat dari sini ke tetangga masih ini jualan, nggak tahu ada yang beli apa enggak. Itu pengorbanan seorang bapak, ada yang begitu jamaah. Kalaupun ada yang beli, untungnya berapa? Betul. Kalaupun ada yang beli itu untungnya berapa? Ya. Itu untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, enggak. Apalagi nginep di hotel 5 hari, jauh. Untuk bisa beli beras. Untuk bisa hidup sebagaimana manusia yang lain. Itu orang tua dulu begitu pengorbanannya. Ya. Panas, hujan, diterjang, kadang-kadang sakit pun nggak dirasa. Sakit pun kadang nggak dirasa. Ya. Padahal sakit, tapi sudahlah berjuang, bekerja, begitu. Di tengah-tengah asap kendaraan, plus asap rokok. Ya. Dia pun demikian dengan bekerja berat, siang, keliling, ngangkat-angkat. Dia pun harus butuh makan. Memang mereka begitu nggak butuh makan. Untuk sendirinya aja butuh makan, butuh minum. Ya. Dan harus ngasih ke anak istrinya. Nggak cuma untuk sendiri. Tapi juga harus menyisihkan rizkinya yang dia harus berikan kepada keluarganya. Ya. Dan kadang-kadang anak itu nggak tahu yang dilakukan orang tua di luar. Ya. Ada yang sampai apa? Ya, ada yang sampai minum itu bawa dari rumah agar mengurangi pengeluaran. Ada yang sampai minum apa? Minum air keran musola. Ada nggak? Ada. Kalau haus ke musola, minum, berangkat lagi. Ya. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Belum lagi ketika makan ada yang bawa dari rumah, ada yang nunggu Jumat berkah. Ada. Ya. Kalaupun beli dia pilih lauknya. Ada yang mahal, ada yang murah, tempe murah. Kalau ayam, mikir anak istrinya makan tempe di rumah, gimana saya mau makan ayam? Mikir tuh orang tua. Ya.
Kenapa mereka melakukan demikian pengorbanan besar? Karena agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, jemaah. Biar kompor tetap nyala, biar tetap bisa masak untuk keluarganya. Masak pun gak cuman kompornya, bahan-bahannya harus dibeli. Kenapa mereka berjuang demikian? Biar tetap bisa bersih-bersih rumah. Bersih-bersih pun gak cuman pakai sapu, butuh bahan-bahan, butuh obat. Biar keluarganya bisa bersih bajunya untuk nyuci. Nggak cuma nyuci, butuh sabun yang harus dibeli. Semuanya untuk kebutuhan. Ya. Alat-alatnya, embernya. Ya. Gimana kalau seandainya dulu jenengan waktu kecil bapak tuh nggak kerja? Gimana jenengan ketika dulu waktu masih kecil bapak jenengan nggak ke sawah? Bapak nggak kerja. Apa nasibnya jenengan kala itu? Tapi yang aneh bin ajaib seringkali ketika bapak sudah memberikan pengorbanan. Dengan apa? Dengan tenaga, pikiran, waktu untuk berkorban untuk anak-anaknya. Tapi ketika anak sudah dewasa, sudah mendapatkan cita-citanya, sekolahnya pun sudah tinggi, kemudian punya pekerjaan yang baik, lupa sama orang tuanya. Ya. Bisa bentak sama orang tuanya. Ya. Bisa menyakiti orang tuanya. Ya. Lihat pengorbanan mereka, jemaah. Maka janganlah meremehkan kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ridallahi fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Karena mereka punya jasa besar. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ya. Maka mumpung orang tua masih hidup, yang masih hidup, mereka itu ibaratkan seperti apa? Seperti harta karun, jemaah. Mereka itu seperti harta karun. Ya. Untuk benar-benar ya, berusaha mau kapan lagi. Ya. Ada seorang alim yang bernama Iyas Ibnu Muawiyah nangis ketika bapaknya meninggal. Sampai ada seorang jamaah yang bertanya, "Ya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis?" Karena sebelum bapak saya meninggal, saya punya 2 pintu surga lewat bapak dan ibu. Sekarang bapak saya meninggal, tinggal ibu. Tinggal ibu. Apalagi yang masih hidup. Apalagi yang masih hidup. Ya, maka gunakan mereka itu adalah seperti apa? Harta karun. Ya, jangan melalaikan, jangan lupakan kebaikan-kebaikan mereka yang dulu pernah diberikan kepada kita. Ya. Mereka sudah banyak berkorban, tetapi seringkali kita itu nyakitin omongannya. Mereka sudah berjuang untuk kita, tapi seringkali kita membuat nangis mereka. Mereka sudah berjuang untuk kita, tapi suara kita lebih kencang dari suara orang tua. Mereka sudah berjuang untuk kita, tapi kita seringkali membentak orang tua. Mereka sudah memberikan tenaga, memberikan waktunya, bahkan sudah dari muda untuk kita sebagai anak. Tapi seringkali kita cuek. Ya. Seringkali kita cuek. Ya. Malah kadang-kadang kita ngasih beban orang tua yang sudah tua. Ada yang dikasih beban untuk ngasuh anaknya, ngasuh cucunya. Kecuali keinginan sendiri mungkin masih mending, ini enggak. Ada orang tua emang sudah tua, suruh ngasuh cucunya. Biarkan mereka usia yang sudah tua untuk banyak membekali diri untuk menghadap Allah. Jangan malah, orang tua dulu sudah capek ngurusin jenengan waktu kecil. Jangan dibebani jenengan punya anak, malah dia yang suruh ngasuh. Udah gitu ditambah suruh bersihin rumah lagi. Wah, ini berat ini. Ingat, ridallahi fi ridul walidain. Karena orang tua kadang-kadang nggak bisa nolak.
Ya. Nggak cukup suruh bersihin rumah, ngasuh anak cucunya, suruh nyuci baju. Suruh nyuci baju. Nggak cuman disuruh nyuci baju, suruh masak sekalian. Nggak capek, yang pembantu apa? Ya, memang pembantu orang tua. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, nggak diperhatikan agamanya. Giliran urusan seperti itu cepat, tapi nggak diperhatikan gimana sholatnya, gimana ibadahnya. Ya. Kadang-kadang lebih besar di dalam membela istrinya daripada orang tuanya. Ya. Kenapa yang menyebabkan seperti itu? Apa yang menyebabkan seringkali anak ini berbuat seperti itu pada orang tua? Banyak sebabnya. Durhakanya anak itu ya kepada orang tuanya, sebabnya itu banyak. Di antara penyebabnya karena nggak tahu ilmu dan juga lemahnya iman. Nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Coba kalau orang nggak ngaji, nggak tahu ilmu, sudah. Ngomong sama orang tua udah kayak ngomong sama teman. Ya. Apalagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tinggal beberapa lama lagi dia hidup di dunia, mumpung gunakan kesempatan. Mereka itu seperti harta karun, jemaah. Yang tidak bisa didapatkan orang lain. Yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Nggak bisa ditukar dengan yang lain. Kalau sudah meninggal, sudah. Kadang-kadang malah aneh, anak kok bisa nyuruh orang tua, sudah kelamaan jenengan sama saya, gantian tuh anak kedua. Udah sama saya seminggu loh Pak. Allah. Kasihan tuh orang tua, pindah sini 3 hari, diusir sana 3 hari, dianggap sudah membebani. Bayangkan dulu ketika kita masih kecil, orang tua nggak pernah merasa terbebani dengan kita. Ya. Kemudian juga karena ada niat yang buruk. Niatan-niatan yang buruk yang menjadikan durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Atau mungkin karena jauhnya dari ilmu agama. Atau mungkin karena dulu atau dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Didikannya cuma dunia. Gimana jadi orang yang sukses urusan dunia. Orang yang pembisnis besar. Tetapi lupa bagaimana mendidik anak agar dia kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan di antara sebab yang lain, karena di antaranya teman-temannya nggak baik juga bisa. Teman-temannya nggak baik. Itu juga bisa pengaruh pergaulan yang nggak baik sehingga dia pun menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sampai dikatakan Umar bin Abdul Aziz, beliau sampai mengatakan la tusahib aqan liwalidai. Umar bin Abdul Aziz nasihati anaknya dengan mengatakan la tusahib aqan liwalidai. Kamu kalau cari teman yang baik. Jangan cari teman yang durhaka sama orang tuanya. Nasihat seorang bapak kepada anaknya, kamu kalau cari teman yang baik. Jangan nyari teman yang durhaka sama orang tuanya. Kemudian anaknya nanya, kenapa Pak? Fa innahu lan yaburruka. Karena dia nggak bakalan jadi orang baik sama kamu. Waqad aqqa walidayh, karena dia orang yang sudah berbuat buruk sama orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, bagaimana kepada kamu yang bukan orang tuanya? Nasihat orang tua. Ya. Gak cuma nasihat kamu belajar yang rajin biar kamu nanti kalau gede jadi orang sukses biar kamu jadi apa? Jadi orang nanti. Jadi orang. Maksudnya udah orang ini sudah
ya biar jadi orang ya hebat, tapi lupa pendidikan kepada ya agama. Ya. Kemudian juga disebutkan, beliau pun mengatakan, melanjutkan, ibqa'ul walidaini minal uquq, menjadikan orang tua itu sakit hati, apalagi sampai menangis, apalagi sampai melukai, yang lebih parah sampai membunuh, naudzubillah. Itu adalah perbuatan durhaka. Yang orang tua merasa disakiti, hati-hati jawab. Karena Zainul Abidin la yaqulu ma'a ummih fi sahnin wahid. Disebutkan Zainul Abidin sampai dalam memuliakan orang tuanya, kalau makan bareng sama orang tuanya, ya, maka dia nggak mau ngambil duluan sebelum orang tuanya. Nggak mau ngambil duluan sebelum orang tuanya ngambil. Ya. Kenapa? Faqila lahu dzalik. Kenapa kamu nggak mau ngambil dulu sebelum orang tua? Qala akhafu an tasbiqa yadi ila ma qad sabaqat ilaihi ainuha. Saya khawatir kalau saya ngambil duluan, padahal bapak atau ibu pengen yang itu. Ya, khawatir kalau saya ambil dulu, padahal bapak atau ibu mau ngambil itu. Sehingga itu menurut saya sudah masuk perbuatan durhaka. Sampai begitu jemaah. Ya. Menurut saya ini sudah durhaka. Kenapa? Ibu mau ngambil, tapi kita dulu yang ngambil. Bayangkan, kalau kita malah nggak peduli. Ya, kadang-kadang malah dikasih sisa. Orang tua dikasih apa? Sisa. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bagaimana agar kita menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah dan dijauhkan dari murka Allah? Maka berusahalah untuk taat kepada orang tua. Selama ketaatannya bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada manusia, yaitu orang tua, itu selama bukan maksiat kepada Allah. Berbeda dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Nggak boleh ditawar. Taatnya seorang kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, nggak bisa ditawar. Tapi ketaatan seorang anak kepada orang tuanya selama bukan dalam urusan maksiat. Selama bukan dalam apa? Urusan maksiat. Ya. Kenapa kalau maksiat di dalam ketaatan kepada orang tua nggak boleh? Ya. Tidak boleh. Ya. Terus yang boleh apa? Dalam urusan yang wajib, disuruh sholat, nggak sholat, suruh ngaji, nggak ngaji, dosa. Suruh puasa, atau masalah yang mubah, disuruh nyapu. Nyapu ini perkara yang mubah, tapi kalau orang tua sudah nyuruh, laksanakan. Ya. Suruh cuci piring, nyuci piring. Orang tua, ridallahi fi ridal walidain. Suruh ngangkat jemuran, mau hujan, jangan malah bantah. Suruh nyuci baju, suruh nganter, suruh belanja. Itu bentuk kita mengamalkan sebagai ridho yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau disuruhnya maksiat. Ya. Disuruh apa? Suruh beli khamr, ya. Disuruh beli ya minuman khamr. Kalau nolak ya nggak apa-apa. Dan orang tua salah. Oh, kamu menolak perintah orang tua, durhaka. Ya enggak, yang disuruh apa dulu? Ya. Disuruh beli rokok. Ya jangan mau. Kenapa? Mau rokok jelas ada tulisannya. Kan begitu. Ya. Disuruh beli togel. Apa togel? Totoan gelap. Sekarang sudah terang. Ya nggak mau. Kenapa? Karena itu adalah maksiat kepada Allah. Ya. Atau disuruh murtad, nggak boleh. Apalagi murtad.
Pernah dulu pada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, awal masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya ibu. Bapaknya udah meninggal duluan. Ibunya sudah tua. Tahu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, nggak terima ibunya nih. Nggak terima. Apa yang dilakukan ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dengar anaknya masuk Islam? Langsung mogok makan, mogok minum, nggak mau masuk rumah, nggak mau sisiran, nggak mau mandi. Mogok makan, mogok minum. Kadang kan ada orang begitu ya sekarang ya. Demo-demo, mogok makan. Oh ya udah kayak ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Nggak ada pendahulunya tuh, gurunya. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau makan, mogok minum. Nggak mau masuk rumah. Nggak mau mandi. Nggak mau sisiran. Pokoknya di luar terus. Sampai dia mengatakan, saya nggak mau begini sampai mati. Sampai saat anak saya balik lagi ke agama yang dulu. Ngeri nggak ini? Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas datang jemaah. Ngelihat ibunya semakin lemas, semakin berat, sampai mau meninggal, Sa'ad nggak mau murtad. Akhirnya ibunya mengatakan, kamu akan rela ibu mati atau memilih mengikuti Muhammad? Sudah sekian hari ini nggak makan. Ya, padahal saat ini orang yang sayang kepada ibunya sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam pun dia sangat sayang. Sehingga harapannya kalau ibunya mogok seperti itu, dia itu kembali ke agamanya yang dulu, murtad. Apa katanya Sa'ad? Sa'ad mengatakan, ya ummah, ta'lamina. Ngomong baik-baik, kalau nolak yang baik. Wahai ibuku, ya, engkau tahu, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in. Wahai ibuku, saya cinta kepada jenengan. Tetapi kalau seperti ini saya pun nggak bisa. Kalau seandainya engkau itu terus seperti ini, pengen saya murtad dengan seperti ini. Seandainya engkau, wahai ibuku, punya 100 nyawa. Fakharajat nafsan. Satu-satu keluar nyawanya. Apa kata Sa'ad? Ma taraktu dini. Aku nggak bakalan murtad. Apalagi cuma nyawa berapa? 1. Seandainya punya nyawa 100. Satu persatu keluar, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. 100. Saya nggak bakalan murtad. Apalagi nyawa satu-satunya nggak ada serepnya. Nggak ada serepnya. Ya. Fa in syi'ti faquli. Kalau engkau mau, makan. Wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Kalau nggak mau makan silakan. Ibaratkan meninggal ya nggak apa-apa. Akhirnya kalah ibunya, makan lagi akhirnya. Tuh, ya. Jadi ketaatan kepada orang tua, di mana ketaatan yang yang wajib, dan ketaatan yang bersifat mubah, seperti nyuci baju, nyapu, ya, atau diperintahkan yang lain, jemput, nganterin, ya, itu bentuk ketaatan kepada orang tua. 6, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat hadis yang kita bahas, ridhallahi fi ridhul walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, ya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa-dosa orang tua kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.